Mohon perhatiannya kepada seluruh peserta rapat mingguan virtual KCD 4. Acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Bapak Haji Ai Nur Hasan, AP, MSI. Yang saya hormati Kasubag Tata Usaha Bapak Rizky Widya Pratama, SE, Analis Kebijakan Ahli Muda Ibu Santi Kurnia Dewi, MPD, dan Ibu Risya Silvana, SSTPM AP, para pengawas, para kepala sekolah, baik negeri maupun swasta, para arsipalis ahli muda, dan seluruh peserta rapat mingguan dan rekan staf yang berbahagia. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, rapat mingguan virtual KCD 4 akan segera dimulai. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Jabar Juara. Jawa Barat, jantung budaya Sunda, punya banyak potensi di dalamnya. Cakak dan mojangnya terkenal lemah lembutnya. Satukan misi warganya, cetak budi pekertinya, bentuk karakter generasinya untuk menjadi negeri yang kuat. Angkat budaya
hati-hati bukti dan bakti untuk mengantar Jabar juara. Jabar juara, gagasan inohong bangsa. Jabar juara, juara lahir dan batin. Jabar juara, Gagasan inohong bangsa. Jabar juara, Juara lahir dan batin. Ya. Baik, selanjutnya menginjak ke acara pokok yaitu pemaparan materi dan tanya jawab akan dipandu oleh moderator. Kepada Ibu Juju Ratnaningsih SE disilahkan. Mangga Bu Juju. Maaf, kedengar tidak suaranya? Halo, tes? Jelas, jelas. Oh ya, terima kasih. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita semua bisa berkumpul di ruang Zoom meeting ini dalam kegiatan rapat mingguan KCD wilayah 4. Untuk pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pembawa acara untuk mengaplikasikan waktu. Sebelumnya saya akan menyampaikan persentase kehadiran tanggal 5 Juli 2022 untuk SMAN. Waalaikumsalam. Jelas, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Jelas. Ya, sip. Jelas, Bu. Untuk SMA Negeri Kabupaten Karawang, Subang, dan Purwakarta, alhamdulillah untuk kehadiran di minggu yang lalu 100%. Tapi untuk Subang ya ini 95%. Terus untuk SMKN Karawang 88%. Untuk SMKN Subang 100%, untuk Purwakarta juga 100%. Dan untuk SMA swasta Kabupaten Karawang 73% ya. Dan untuk Kabupaten Subang ini masih relatif sedikit ya yang mengikuti Zoom rapat mingguan. Untuk Kabupaten Purwakarta juga masih kurang ya, masih 33%. Dan untuk SMKS Kabupaten Karawang Kabupaten Subang 17% dan Kabupaten Purwakarta 31%. Minim yang mengikuti kegiatan rapat mingguan ini. Mudah-mudahan di minggu depan bisa meningkat. Terus untuk SLB, alhamdulillah ini Kabupaten Karawang 100%, Subang 80% dan Purwakarta 83%. Mudah-mudahan untuk ke depan bisa lebih semangat lagi untuk mengikuti rapat mingguan di minggu depan. Baik, Bapak dan Ibu, untuk mengefektifkan waktu, untuk yang pertama dipersilahkan kepada
Bapak Kasubag Cabang Dinas Wilayah 4 untuk menyampaikan paparannya. Waktu dan tempat disilahkan. Ya, terima kasih moderator atas waktu dan kesempatannya, MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Kepala KCD Wilayah 4, Pak Ai Nur Hasan, Analis Kebijakan Ibu Rise dan Ibu Santi, Arsiparis, Kepala Sekolah SMA SMK SLB Secadin Wilayah 4, para pengawas Secadin Wilayah 4, dan Bapak Ibu yang hadir pada saat ini di rapat Jum Minggon. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini mohon maaf apabila saya beberapa minggu tidak hadir dalam acara rapat mingguan karena berkaitan satu dengan kondisi kesehatan saya dan ada tugas lain. Yang selanjutnya pada saat ini perlu saya sampaikan, yang pertama dan perlu saya ingatkan untuk laporan BPMU, Bos, alhamdulillah sudah selesai tahap penginputan dan usulannya. Di Cadin Wilayah 13 baru hanya 2 yang selesai dalam proses penginputan dan usulan, yaitu Wilayah 4 dan Wilayah 13. Dan selanjutnya juga untuk Bapak Ibu yang ada temuan di sekolahnya dan harus ada pengembalian uang, temuan dari BPK ada pengembalian uang, ini tolong segera diselesaikan. Dan saya tidak perlu menyebutkan sekolahnya, karena kami telah menugaskan dari Japung Arsiparis untuk menindaklanjuti hal tersebut agar melalui sekolah dan dulu yang pernah bertugas ataupun yang telah selesai purna ataupun yang meninggal dunia, ditolong juga bisa diselesaikan hasil temuan-temuan yang telah dirilis oleh BPK kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melalui Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Yang selanjutnya juga kami terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan laporannya, baik itu laporan BOS dan BPMU serta BOPD yang tepat waktu. Kami ucapkan terima kasih banyak dan mudah-mudahan ke depannya ini juga bisa ditingkatkan bagi yang belum melakukan laporan baik BOS, BPMU maupun BOPD. Yang selanjutnya juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu khususnya yang melaksanakan ataupun yang ditugaskan atau melalui KIMOP, tolong absen ini juga untuk bisa diselesaikan ataupun direalisasikan. Jadi absen ini tidak terlalu fokus kepada setiap ataupun fisik, begitu. Apabila Bapak Ibu ada hal-hal yang ditugaskan yang tidak mau dilihat fisik badannya, itu bisa mengabsen apa aja yang kira-kira ada sekitar di lingkungan atau di sekitarnya. Yang selanjutnya juga tolong juga TRK dan kuesioner yang juga telah disampaikan melalui kepegawaian ini juga, kepegawaian cabang dinas, untuk segera diselesaikan dan dibereskan. Karena ini juga menyangkut penilaian semua baik itu kepala sekolah, pengawas, staf cadin, guru-guru dan yang ada penugasannya di cabang dinas pendidikan wilayah 4. Yang selanjutnya pada Bapak Ibu yang telah mengajukan nota dinas untuk pengusulan BOPD-nya,
saya ucapkan terima kasih. Dan bagi yang belum mengajukan nota dinasnya, segera diajukan ke cabang dinas pendidikan wilayah 4 melalui PPP cabang dinas. Tolong ini segera diselesaikan secepatnya. Dan selanjutnya juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu, tolong setiap dalam proses pembelanjaan juga, dalam proses belanjaan baik itu BOPD, BOS, dan BPMU, kami ingatkan agar dalam kondisi saat ini perekonomian atau PAB kita memang belum stabil. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga selalu ikut serta berpartisipasi untuk melaksanakan membayar pajak dalam segi kegiatan agar kepada Bapak Ibu agar di setiap kegiatan dan laporan selalu dilengkapi dengan nota belanja, kwitansi, dan bermaterai. Intinya yang sudah Bapak Ibu ketahui melalui informasi ataupun yang telah mengikuti BINTEK. Dan selanjutnya juga kepada Bapak Ibu di sekolah-sekolah yang terdampak P3K, ini mohon bersabar karena insya Allah nanti kami akan memetakan untuk bisa merealisasikan ataupun mengisi, mendistribusikan bagi yang terdampak P3K. Dan itu yang kami sampaikan pada saat ini, dan mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ini masih dalam perjalanan di kendaraan mobil. Itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kasubag Cabang Dinas Wilayah 4 atas pemaparannya. Mudah-mudahan bisa diterima dan oleh Bapak Ibu sekalian peserta rapat kali ini. Semoga yang dipaparkan oleh Bapak Kasubag bisa segera ditindaklanjuti ya oleh Bapak Ibu pihak sekolah, baik itu laporan keuangan yang harus teratur dan sesuai jadwal, juga tentang KIMOB dan TRK juga ya kepada Bapak Ibu, mohon dilakukan gitu sesuai dengan yang sudah diatur. Juga ini sangat care ya kepada ASN di lingkungan cabang dinas untuk selalu melaksanakan tugas-tugasnya, termasuk absen KIMOB juga ya, karena itu akan berpengaruh kepada kinerja kita juga. Untuk selanjutnya disilahkan kepada Ibu Risa Silvana selaku analis kebijakan cabang dinas wilayah 4. Untuk waktunya disilahkan, mangga Ibu. Baik, terima kasih Bu Juju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas, yang kami hormati semua, Pak Kasubag DU, Ibu analis, Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu kepala sekolah, Siparis, dan juga staf cabang dinas yang pagi hari ini hadir di rapat mingguan. Mohon izin apabila suaranya kurang jelas, sedang di jalan. Bapak Ibu, saya hanya sekedar mengingatkan saja bahwa PPDB untuk pendaftaran dan pengumuman kan sudah dilaksanakan. Hari ini adalah hari terakhir untuk pendaftaran.
Bapak Ibu, dari hari Jumat sampai dengan hari kemarin dan mungkin juga hari ini sudah banyak pengaduan yang datang ke cabang dinas, terutama bagi mereka-mereka yang merasa kurang puas lah ya terhadap PPDB. Dalam artian ya mungkin ada yang tidak keterima, ada yang berkeluh kesah kenapa jarak ini itu gitu ya. Mohon kepada Bapak Ibu agar tetap tenang, agar tetap sabar, agar tetap senyum, agar tetap dilayani dengan baik. Jangan sampai terpancing oleh hal-hal yang memang bisa merugikan kita semua. Kita layani dengan baik. Kami pun di KCD selalu membantu Bapak dan Ibu. Artinya silahkan selesaikan dulu apabila bisa diselesaikan di satuan pendidikan. Kami tidak melarang, cuman alangkah lebih baiknya diselesaikan dulu di satuan pendidikan apabila ada layanan atau pengaduan. Saya Bapak Kepala Cabang Dinas memerintahkan pada seluruh satuan pendidikan, baik negeri dan maupun swasta yang melaksanakan PPDB online untuk memasang spanduk atau banner layanan pengaduan agar masyarakat yang ingin bertanya, berkonsultasi, ataupun komplain itu bisa dilayani oleh Bapak dan Ibu. Terutama mengenai PPID-nya ya Bapak Ibu, tolong untuk ditingkatkan lagi. Ya. Itu ya yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk MPLS Bapak dan Ibu, mungkin Bapak dan Ibu sudah ada yang men-share draft ya, itu baru draft Bapak dan Ibu. Bahkan saya juga nerimanya masih draft, tapi kami tidak berani untuk men-share dulu sebelum ditandatangani oleh pimpinan di Distrik Provinsi Jawa Barat. Jadi silakan dibaca saja, mungkin nanti revisi-revisi tidak akan jauh dari draft tersebut. Memang di situ disampaikan bahwa secara serentak MPLS akan dibuka pada tanggal 18 Juli 2022. Namun memang segala persiapan dengan Bapak Ibu membaca draft tersebut mungkin bisa dipersiapkan dari sekarang. Mungkin untuk resminya kita menunggu sama-sama ya Bapak Ibu. Silakan yang draft itu untuk dibaca-baca saja. Nanti ada revisi-revisi sedikit, insya Allah tidak akan terlalu jauh dari situ. Itu saja barangkali dari saya. Satu lagi, untuk sekolah di sekolah di Purwakarta, SMA dan SMK yang mengikuti drum band kolosal, mungkin nanti akan saya telepon secara pribadi. Saya akan meminta konfirmasi kenapa Bapak dan Ibu belum mengikuti ya. Ini ada 12 sekolah di Purwakarta saja. Mungkin nanti tindak lanjutnya akan saya telepon saja Bapak dan Ibu kepala sekolahnya. Itu saja barangkali dari saya. Terima kasih Bapak Ibu, titip pesan untuk semua ketua PPDB dan panitia PPDB di sekolah. Saya aturkan terima kasih. Sampai dengan sekarang alhamdulillah masih kondusif. Tetap untuk bersabar, untuk tetap senyum, sapa dan salamnya jangan lupa ya. Itu saja barangkali dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rizya Silvana yang telah menyampaikan paparannya. Semoga kelihatannya Ibu dalam perjalanan ya Bu ya. Semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat. Untuk selanjutnya disilahkan kepada Ibu Santi Kurnia Dewi untuk menyampaikan. Mohon izin Bu Juju, nanti sedang mengisi sedang menjadi narsum di SMA 3. Mungkin bisa langsung ke Bapak Kepala Cabang Dinas ya. Oh iya. Terima kasih Ibu informasinya. Tadi di awal tidak sempat ini ya koordinasi dulu. Ya, untuk selanjutnya kepada Bapak Ayun Hasan, Bapak KCD wilayah 4, untuk waktu dan tempatnya disilahkan. Ya, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Analis, rekan-rekan pengawas, yang saya hormati, rekan-rekan para kepala sekolah atau yang mewakili para arsiparis dan staf
yang hadir di rapat mingguan di Zoom hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita terus konsisten ya mengadakan kegiatan rapat mingguan supaya komunikasi dan informasi terus bisa kita jalin dengan baik. Ada beberapa hal yang perlu diingatkan. Yang pertama tadi Bu Analis ya yang drum band ya 12 sekolah yang sudah terdeteksi punya drum band agar dipastikan ikut berpartisipasi dalam kegiatan festival drum band yang ada di Purwakarta. Kemudian bagi yang belum terdeteksi juga bisa ikut terlibat agar partisipasi kita dalam kegiatan drum band ini bisa terus ditingkatkan ya dalam rangka hari jadi Purwakarta lah. Karena bagaimanapun kita bagian dari masyarakat, bagian dari pemerintah lokal juga, sehingga sewajarnya kalau kita juga aktif dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi juga disampaikan bahwa agar pasca PPDB ini setiap sekolah tetap melayani pengaduan-pengaduan, konsultasi, karena dipastikan ada aja lah masyarakat yang tidak puas dengan hasil PPDB beberapa waktu yang lalu. Itu wajar lah. Tinggal mungkin karena kepala juga banyak pekerjaan. Itu aja. Saya lanjutkan lagi ya. Tetap saja pengaduan-pengaduan atau konsultasi tetap dilayani, sehingga disiapkan ruangannya saja, kemudian ada petugas tiket yang betul-betul bisa memahami lah tentang PPDB. Jangan sampai petugas tiketnya aja tidak paham tentang PPDB. Gitu, kalau nggak balik lagi itu ke kantor sih. Itu ya, kemudian dipasang aja tulisan yang besar ruangan pengaduan, karena yang namanya orang yang komplain kan kadang juga nyari kesalahan ya, tempat sekolah nggak ada, ruangan nggak disiapkan, sama di Kacir juga, Kacir dengan hiji wilayah yang luas, ruangannya nggak ada petugas ya. Nah, itu menjadi kurang positif ya. Saya mohon nanti disiapkan aja ruangannya bersama dengan para petugas ya. Karena tadi kepala sekolah juga banyak pekerjaan. Nah, mungkinlah harusnya harian mengorongin ruangan pengaduan. Itu yang berikutnya, agar nanti setelah PPDB ini, khususnya yang swasta, nanti di akhir bulan kita melaporkan hasil PPDB nanti di aplikasi yang sedang kita siapkan. Tujuannya tiada lain, kita ingin mendapatkan data list lulusan SMP dan madrasah yang tidak diterima di sekolah manapun. Sehingga tolong data ini diisi selengkap mungkin, supaya kita bisa punya database nama-nama siswa lulusan SMP madrasah dan alamatnya di mana. Kita akan kelompokkan per desa dan per kecamatan sebagai target dalam perluasan akses pendidikan yang akan saya serahkan ke tim yang nanti akan saya bentuk, sehingga tugas-tugas tim itu nanti mendatangi rumah-rumah itu dibantu oleh para kepala desa dan camat. Nanti saya buatkan juga surat-suratnya, sehingga di awal Agustus diharapkan mereka bisa terinformasikan dan bisa
masuk di PPDB sekolah kita yang ada dalam zonasi masing-masing nanti akan kita datang, termasuk juga yang baik yang SMA, SMK, Aliyah, maupun nanti ke Semater dan paket C. Itu menu pilihannya. Jadi saya tidak akan membeda-bedakan mau SMA, mau SMK, mau Aliyah, mau Semater, mau paket C, itu pilihan mereka. Tinggal bagaimana sekolah bisa mengkomunikasikan, bisa memberikan informasi yang benar, sehingga pilihan mereka juga benar. Itu ya, juga saya katakan lah untuk menyampaikan itu. Kemudian yang itu nanti di bulan Juli akhir ya, nanti kepala sekolah, kalau negeri kita sudah tinggal tarik data dari aplikasi, kemudian yang swasta nanti melaporkan. Sekaligus juga kita bisa mendeteksi barangkali ada siswa yang terinput di 2 sekolah, sehingga kita bisa punya database untuk sama-sama kita bereskan lah, yang betul ada di sekolah mana. Itu hal teknis lah, kita akan bereskan bersama-sama. Kemudian yang berikutnya, rekan-rekan, dalam beberapa kunjungan saya ke sekolah negeri dan sekolah swasta, nanti Pak Pengawas, silakan, Bapak Ibu Pengawas, ya, silakan diingatkan, agar betul-betul yuk kita mulai fokus ke mutu pendidikan. Mutu pendidikan tidak hanya semata-mata tentang bangunan. Bangunan itu tentang salah satu variabel syarat untuk mencapai mutu, ya. Tapi tidak segala-galanya. Banyak hal yang kita lakukan. Kemudian bagaimana cara melihat mutu pendidikan? Ya, rekan-rekan bisa bedah peta mutu. Yang saya lihat kan peta mutu sudah ada, rapot mutu sudah ada, ya. Tapi sudah banyak dibaca. Jangankan oleh guru, oleh kepala sekolah itu dibaca, gitu ya. Analoginya, manakala rekan-rekan punya mobil, nggak pernah motor lah, punya motor, kemudian motornya mogok, berhenti ya, tidak bisa dipakai lagi. Kita harus tahu betul di mana kerusakannya, di mana malnya ya, di mana kesalahannya, agar kita melakukan tindakan yang tepat. Terus kalau tidak tahu apa penyebabnya, maka akan banyak sekali kerusakan, gitu ya, tidak efektif, tidak efisien. Motor mogok, dibongkar apa coba? Ya mungkin dibongkar malah mesinnya, busi dicopot diganti yang baru, atau bisa jadi mesin yang dicopot ditukar dengan yang baru. Gitu. Padahal mogoknya apa coba? Bensin habis karena nggak terdeteksi, tidak mampu mendeteksi apa masalahnya. Harusnya kan cukup bawa jerigen isi bensin, gitu ya. Tapi kan terjadi kan bukan itu, ganti busi masih nggak maju juga, turun mesin, gitu ya. Padahal mesin mah nggak sesuatu dosa. Apa dengan mesinnya? Ini negara bensin. Kemudian deteksi di situ, bukan deteksi, bahkan sudah tertulis di situ secara detail di mana positifnya, di mana kekurangannya, di mana keunggulannya. Kemudian bedah lebih dalam lagi, gitu ya. Sehingga seharusnya bukan hanya kepala sekolah, tetapi manajemen sekolah, kemudian para guru, komite juga diajak bedah bareng agar kita bisa tahu betul di mana permasalahan terkait dengan mutu pendidikan di sekolah kita. Kemudian dari masalah itulah rekan-rekan menetapkan solusi. Solusinya tuangkan dalam RKT, ya, RKT, kemudian ke KTSP, kemudian didukung dengan anggaran RKS, sehingga satu sama lain saling melengkapi lah. Itu yang saya maksud ya. Terus bagaimana peta mutu secara umum? Yang saya lihat peta mutu secara umum nanti minggu depan akan saya paparkan ya. Kemampuan literasi, kemudian kemampuan numerasi, dan karakter secara umum di sekolah-sekolah wilayah kita, ini masih di bawah rata-rata provinsi dan rata-rata nasional. Tapi secara umum ya, kan ada beberapa sekolah juga
tapi itu sifatnya kasuistis ya, bisa dibedah satu persatu. Tapi secara umum ke kabupaten, baik Karawang, Subang, Purwakarta, rata-rata kita masih di bawah rata-rata provinsi dan rata-rata nasional. Untuk itu, mangga tiap sekolah dibaca lagi raport mutunya, kemudian adakan dibedah ya apa-apa yang ada di situ dan di mana kelemahan-kelemahannya bersama para guru, sehingga rekan-rekan guru juga harusnya tahu juga gitu, di mana masalah-masalah terkait dengan mutu di kepala kita masing-masing. Itu mohon menjadi perhatian pada kita semua agar betul-betul dari tahun ke tahun mutu pendidikan ini bisa terus meningkat, membaik ya. Sementara itu dulu, kita mau vaksin booster dulu ya. Nanti kita sambung lagi ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak KCD yang telah menyampaikan paparannya. Kan beda kalau yang ini diem ya. Semoga Bapak pelaksanaan vaksinnya lancar ya Pak ya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan ke sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaannya, silakan. Pak Kapil, kalau masalah mau ada kegiatan sosialisasi pajak ya hari ini ya? Kalau nggak sampai ke sekarang ya. Ya, Pak. Untuk sosialisasi pajak untuk hari ini diundur Pak. Itu kemarin karena dia ada tugas dari pimpinannya yang lebih harus ada diselesaikan lagi, yang lebih penting lagi. Jadi dia mohon maaf sekaligus atas nama KCD untuk sosialisasi pajak pada hari ini tidak bisa disampaikan. Ya nggak apa-apa. Kasih ya. Baiklah. Selanjutnya di sini sudah terlihat ya ada yang mengacungkan tangan gitu untuk bertanya dari SMKN Tegalwaru Purwakarta mungkin ya Pak ya? Iya Bu. Iya. Mangga Pak. Baik Bu, terima kasih Bu Juju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlan Hermawan, perwakilan dari SMK Negeri Tegalwaru Bu. Ingin menanyakan terkait dengan jadi ada segumpal daging. Bapak Ibu tolong ya di unmute. Iya Bu, kebetulan saya di kurikulum Bu. Saya ingin menanyakan terkait dengan honorarium provinsi nanti di bulan Juli Bu. Karena ada perubahan struktur kurikulum Merdeka, kemudian ada dampak dari pengadaan P3K ke sekolah, kira-kira nanti untuk bulan penggajian Juli ataupun seterusnya untuk tahun ajaran baru, apakah ada verifikasi lagi atau tidak gitu Bu? Karena ada perubahan jumlah jam mengajar untuk GTT ataupun untuk non PNS gitu Bu, yang dibiayai dari provinsi bukan dari BOPD. Nah kalau misalkan tahun kemarin kalau tidak salah verifikasinya itu di bulan Januari atau Februari gitu, karena mengacu kepada tahun anggaran. Sementara yang tahun kemarin itu
perubahan jumlah jam itu, contohnya yang ada perubahan itu dibiayai oleh BOPD gitu Bu. Sementara dari Tegalwaru itu sendiri ada beberapa guru yang terdampak dari P3K dan kurikulum merdeka sehingga ada perubahan jumlah jam untuk GTT ataupun non PNS. Nah, ini mungkin permasalahan yang dialami oleh SMK Tegalwaru ini juga sama dengan SMK SMA yang lainnya gitu. Apakah nanti di bulan Juli ataupun Agustus untuk penghonoran Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember itu apakah ada verifikasi kembali yang dilakukan oleh bendahara KCD ataupun dari Dinas Pendidikan atau seperti apa? Ini mohon penjelasannya supaya nanti saya selaku kurikulum bisa mengatur jumlah jam sesuai dengan yang ada di sekolah kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada Bapak Kurikulum SMK yang Tegalwaru. Untuk jawabannya, mangga diserahkan kepada yang berwenang ya, menjawab perihal honorarium bagi guru-guru yang terdapat di provinsi yang terdampak adanya P3K. Mangga Bapak atau Ibu Herna. Ya, makasih. Jawabannya singkat. Di bulan ini juga nanti akan ada verifikasi untuk yang tadi telah disebutkan oleh SMK Tegalwaru, dan mudah-mudahan secepatnya bisa dilaksanakan verifikasi tersebut oleh tim dari KCD wilayah 4. Untuk ya itu merupakan suatu kepedulian ya kepada Bapak Ibu gitu ya yang terdampak P3K. Maka pihak Carisdik wilayah 4 akan melaksanakan perpal secepatnya. Itu Bapak ditunggu waktunya ya Pak ya, mungkin nanti akan diinformasikan. Terima kasih Bu Juju dan Pak Rizky, informasinya sangat membantu sekali kepada sekolah kami ataupun yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk selanjutnya kepada Bapak Ibu yang akan mengajukan pertanyaan, mangga. Terima kasih Bapak. Apakah tidak ada lagi yang akan mengajukan pertanyaan? Bapak Ibu? Sepertinya rapat kali ini tidak ada lagi yang bertanya ya. Kalau begitu, sebelumnya saya mau... Bu Juju, izin mau menambahkan informasi. Oh iya, siap, maka Bu Herna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu mau menginformasikan terkait di minggu ini akan ada perubahan anggaran BOPD. Jadi dimohon untuk sekolah agar mempersiapkan anggaran-anggaran apa saja yang akan dirubah untuk BOPD. Mengingat aplikasi dibuka mungkin hanya nggak lama, jadi tolong dipersiapkan dari sekarang untuk perubahan anggaran BOPD-nya. Yang kedua, untuk sekolah swasta, untuk BPMU dimohon untuk dicek lagi antara anggaran kas dengan RKS. Jadi kalau anggaran kasnya jumlahnya 10 juta, di RKS-nya pun jadi harus sama 10 juta. Mungkin itu saja Bu Juju, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Herna informasinya. Mudah-mudahan sekolah-sekolah, Bapak Ibu kepala sekolah juga yang mewakili dapat menindaklanjuti ya informasi dari Bu Herna supaya kedepannya semuanya lancar gitu. Untuk selanjutnya mungkin kita
sediakan waktu untuk bertanya. Kalau yang masih ada, mangga. Kelihatannya Juju, ya, ya. barangkali saya mau bertanya nih Bu Juju nih, agak Oh iya, mangga. punten ya. Barangkali sebelum ditutup ini mohon maaf barangkali Bapak dan Ibu sama pelaku sekolah barangkali ada sedikit pertanyaan yang mengganjal di hati saya. Ya. Mudah-mudahan ini juga bisa terselesaikan di sekolah-sekolah yang lain juga. Ya, yang ini berkenaan dengan tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Rizky. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kebetulan perwakilan dari SMA Negeri 6 Karawang yang kebetulan pagi hari ini Bapak Kepala Sekolah tidak bisa hadir. Ya. Ini saya kebetulan di SMA 6 selaku Wakasek kurikulum juga. Ini apa yang tadi memang kali pernah disampaikan oleh Bapak Rizky, ini berkenaan dengan yang terdampak P3K. Ini di sekolah kami di SMA 6, ini ada guru yang memang diterima di SMA lain, ya, yang memang awalnya dia ngajar di SMA 6, kemudian karena dia diterima di P3K di SMA 1 Teluk Jambe, ya. Akibatnya jumlah jam yang ada ini begitu membludak banyak. Ya. Sementara jumlah guru yang ada di SMA 6 ini khususnya untuk yang guru sosiologi yang terdampak P3K itu, ini jamnya lebih dari 50 jam pelajaran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga kebetulan ini ada yang mutasi juga di guru ekonomi dari SMA 6 ke SMA Negeri 4 Subang, ya. Yang akibatnya juga sama, ini jumlah jamnya ini begitu banyak ya, di atas 50-nya solusinya. Sementara dari pihak sekolah sendiri itu kan tidak mungkin menambah jumlah guru, ya, jumlah guru honorer sebagaimana yang memang sudah menjadi aturan dari Pemprov bahwa sekolah itu kan tidak diperbolehkan untuk menerima guru honor lagi. Nah, sementara jumlah jam yang ada ini begitu banyak, tidak mungkin ini dipegang oleh satu orang guru. Nah, ini barangkali dari kepala sekolah sendiri pun masih kebingungan, ini bagaimana mengatasi seperti ini. Sementara dari cabang dinas sendiri itu sudah mewanti-wanti tidak diperbolehkan untuk menerima guru honorer, terutama adalah honorer yang murni. Ini mungkin barangkali solusinya seperti apa, mohon dari pihak cabang dinas, apakah dengan kekurangan guru yang ada di sekolah akibat dampak dari yang mutasi ataupun dampak dari P3K yang loncat ke sekolah lain, apakah diperbolehkan gitu untuk yang ajaran baru ini karena memang sifatnya darurat itu untuk menambah guru honorer yang memang dibutuhkan di sekolah kami. Itu aja mungkin Bu Juju, barangkali mohon solusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ajis ya, SMA 6 Karawang. Bu Juju, punten Bu Juju, diulang lagi Bu, saya baru aktif lagi nih. Tadi pertanyaan apa tadi terakhir? Iya Bapak. Ini Pak, pertanyaan dari Pak Ajis SMA 6. Gimana solusinya untuk ini karena ada guru-guru yang mendapatkan P3K ke sekolah lain gitu. Jadi jam yang awalnya dipegang oleh guru tersebut tidak ada yang menghandle gitu. Jadi banyak jam yang membludak gitu. Sementara gurunya berkurang. Apakah boleh rekrut guru honor gitu Pak? Karena kan emang dari awal kita sekarang tidak boleh lagi untuk menerima guru honor gitu. Begitu Bapak. Ya, terima kasih. Pak KTU yang pemetaan terdampak P3K agak segera aja ya, karena ini memang sekolah juga butuh kepastian guru yang mengisi di mapel-mapel yang kosong ya. Kemudian butuh kepastian bagi non-PNS yang diberhentikan di beberapa sekolah. Ada nggak mereka kesempatan untuk mengajar di tempat yang lain. Jadi kita selama ada dihadapkan pada dua sisi yang sederhananya, yang satu sisi ada sekolah yang kekurangan guru, tapi di sisi yang lain ada sekolah yang kelebihan guru, akhirnya kudu memberhentikan non-PNS. Nah, ini tugas kita lah di manajemen nanti dibantu oleh MKKS dan MKPS untuk mempertemukan dua sisi tadi ya, sisi yang kosong, sisi yang lebih. Ini sederhananya begitulah, tetapi memang tidak segampang itulah, butuh waktu. Tetapi
segera aja Pak, nanti hari Kamis aja lah, hari Kamis. Kalau data udah beres, undang beberapa kepala sekolah per kabupaten dan beberapa pengawas saja, nggak usah banyak-banyak ya, untuk memetakan tadi. Pertama kita harus punya data, kan saya udah dari bulan yang lalu meminta punya data guru-guru yang diberhentikan oleh sekolah dampak dari P3K. Kemudian punya data kursi yang kosong atau jam yang kosong terdampak P3K. Dua data itu dikawinkan lah, gampangnya gitu ya. Nanti kita punya pemetaan kursi-kursi kosong atau jam-jam yang kosong idealnya diampu oleh guru yang mana yang diberhentikan. Ya, kalau ideal benar sih enggak juga, tapi mendekati ideal lah. Ya, kita bisa memperhatikan linearitasnya, bisa memperhatikan jaraknya, kan itu hanya nanti keluar dari itu edaran atau rekomendasi dari saya diedarkan ke para non PNS, sehingga mereka ada kesempatan untuk bisa mendaftar di sekolah-sekolah yang tadi. Itu sebenarnya solusi pertama. Tapi kalau itu belum, kalau sambil itu terjadi, maka sekolah-sekolah negeri manakala mau duluan juga boleh gitu ya, karena salah tim saya tidak cepat menyelesaikan. Duluan boleh, tetapi dengan syarat boleh merekrut guru non PNS yang diberhentikan oleh sekolah lain. Sekali lagi ya, sekolah-sekolah yang dipastikan kekurangan guru dampak P3K boleh merekrut non PNS dari sekolah-sekolah lain yang diberhentikan. Ada dua sisi ya, boleh merekrut dan non PNS yang diberhentikan oleh sekolah lain. Jadi ada syarat juga untuk merekrut, maka syaratnya sekolah coba memaksimalkan dulu sampai 40 jam. Sambil nunggu di KCD melakukan pendataan tadi ya. Kemudian memang butuh gitu ya, bukan butuh-butuhan nih. Butuh apa? Dari hitungan jam kelihatan kan gitu. Setelah yang ada dimaksimalkan, PNS yang ada dimaksimalkan, tenaga P3K yang ada dimaksimalkan, maka selisih jam itu boleh merekrut dari non PNS yang diberhentikan sekolah yang lain. Artinya rekan-rekan pastikan dulu dia memang non PNS lama. Dari mana lihatnya? Minta aja SK-nya. Apakah non PNS dari NCR, apa non PNS dari BOPD? Boleh. Minta aja itunya. SK-nya. Karena pasti punya SK. Kalau nggak punya SK berarti dia bukan non PNS gitu ya. Itu mungkin langkah-langkah yang mau mendahului. Sambil nanti menunggu hasil pemetaan tim yang akan dibentuk ya. Sebenarnya sih kita fasilitator, nanti akan dibuat tim kecil yang terdiri dari perwakilan kepala sekolah dan perwakilan pengawas yang juga nanti akan ditugaskan langsung mengontak ke sekolah itu dan kepada non PNS. Ya. Sementara itu ya, makasih. Itu jawaban dari Bapak KCD, Bapak Haji Sufiana. Bagaimana? Apakah masih ada yang belum Pak Haji, mangga. Uju, Yap. izin saya menambahkan dari Pak KCD. Mangga. Tadi intinya aturan untuk pengangkatan kembali, maksudnya pengangkatan non PNS untuk bisa mengangkat non PNS pada saat sekarang ini, yang untuk pemenuhan guru-guru yang terdampak ini, bukannya tadi saya garis bawahi intinya dari pemerintah provinsi ini aturannya saya sampaikan. Yang pertama aturannya di PP nomor 49 tahun 2018. Nah, itu satu. Terus yang kedua, Permen Pan RB yang baru nomor B/M/M.SM.02.03 perihal kepegawaian di lingkungan pemerintah pusat dan daerah. Jadi intinya seperti itu yang kami sampaikan, dan mudah-mudahan Pak kita menunggu dari
tahap kedua ini karena tahap kedua ini diinformasikan SK-nya ini akan direalisasikan insya Allah di bulan ini, dan penandatangan kontraknya juga sudah dilakukan oleh semua yang terangkat ataupun mendapat P3K di tahap kedua ini. Dan selanjutnya juga mungkin nanti arahan dari Pak KCD kita menindaklanjuti dengan pemetaan mana intinya sekolah yang terdampak dari P3 tersebut. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Ini juga ya Pak, sekaligus mau bertanya juga untuk mengizinkan ini. Tapi pertanyaan ini Pak, pengen memastikan kan proses pembelajaran sebentar lagi ya Pak ya. Nah, terus mungkin jam-jam yang belum ada gurunya ini gitu ya. Kan kata Bapak tadi boleh merekrut non PNS yang di sekolah lain. Tapi mungkin waktunya juga kan agak mepet gitu Pak. Ini mah apa ya? Ada opsi gitu, apakah boleh si jam ini gitu, si jam yang belum ada gurunya ini untuk sementara dipegang dulu oleh guru yang mungkin ada gitu di sekolah ini, walaupun mungkin tidak linear gitu Pak. Ya, itu gimana Pak? Apa boleh? Insya Allah nanti minggu ini kita udah bisa memetakan Bu ya. Kemudian ini juga pasti terjadi di sekolah-sekolah yang lain ya. Yang pasti gini dulu sih, jumlah jamnya dimaksimalkan dulu. Karena saya lihat kan jumlah jam guru kan rata-rata masih dikasih di kisaran 30 jam. Nah sekarang yang maksimal kalau sampai 40 jam lah, sambil menunggu proses penataan ya. Mudah-mudahan ini bisa beres, sehingga kita bisa memberikan gambaran seperti apa sih sebaran guru non PNS yang diberhentikan di tempat sekolah kita. Tapi yang saya lihat jumlah yang diberhentikan lebih banyak dengan yang kekurangan. Jadi dipastikan kekurangan guru-guru itu seharusnya bisa terpenuhi dari non PNS yang diberhentikan. Karena kedatangan guru P3K itu cukup banyak. Bahkan katanya Ibu apakah terdengar? habiskan tenaga PNS dimaksimalkan, P3K dimaksimalkan, masih butuh guru juga. Ya silakan membuat pertandingan segera ke KCD. Ya sampai dengan data-data tadi ya, data-data rekap ya. Berapa kekurangan gurunya dan berapa jam ya. Nanti dibuat aja, dilakukan dengan DSO-nya. Itu ya. Ya, baik Bapak, terima kasih atas pencerahannya. Untuk selanjutnya di layar sudah terlihat. Intinya sih tadi Bu ya, ajukan surat aja ke KCD Kota Dinas. Laporan ya. Oh iya siap. Untuk sekolah, bentar Bapak. Jadi itu ya solusi-solusi yang diberikan dari KCD untuk sekolah-sekolah yang terdampak adanya P3K ini. Di sini udah terlihat ada Bapak Iwan Setiawan ya dari SMK Sucitenaan. Mangga kepada Bapak Iwan, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KCD, hormati Pak Kasubag, teman-teman sekolah yang saya hormati, berkaitan dengan imbas adanya P3K. Nah, saya justru ada tambahan ini yang terimbas dengan kurikulum Merdeka, Pak. Tahun-tahun sebelumnya pada saat kita menggunakan kurikulum K13 itu ada pelajaran fisika, IPA dan lain sebagainya. Nah, untuk kurikulum Merdeka ini itu kan disatukan menjadi proyek IPAS.
Nah, dan kebetulan guru kami yang biasanya mengejar fisika dan IPA ini terimbas karena adanya pemberlakuan kurikulum Merdeka ini. Jadi yang kemarin pada saat kita masih menggunakan kurikulum Merdeka versi prototip lah, kami masih bisa mengakali karena di situ P5BK dipisah dari mapel intinya, sehingga guru yang mengajar proyek IPAS ini ditambah dengan P5BK. Nah sekarang justru P5BK ini disatukan dengan mapel inti. Sebagai contoh misalnya mapel inti matematik yang pelajaran P5-nya ini masuk ke situ, sehingga tidak bisa dikelompokkan menjadi mapel tersendiri. Nah, apakah boleh guru kami yang terimbas dari pemberlakuan kurikulum Merdeka ini jamnya jadi sedikit, itu ditambahkan dengan mapel lain, Pak? Karena untuk sekarang kan rasanya tanggung gitu. Kita memang masih perlu pelajaran guru mapel proyek IPAS, tapi guru tersebut tidak mendapatkan jam yang cukup gitu. Apakah boleh ditambah dengan mata pelajaran lain untuk mencukupinya? Meskipun mata lain ini tidak linear gitu dengan latar belakang pendidikannya. Itu mungkin Pak KCD yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Bapak. Terima kasih Bu Juju dan rekan-rekan yang lain. Kalau rekan-rekan mencermati tanya jawab kita hari ini, kita bertanya itu ada dua kelompok nih. Kelompok ikan kekurangan guru, ya gitu ya, benar ya. Ada kelompok sekolah yang kekurangan guru, ada kelompok sekolah yang kelebihan guru. Harusnya kan dikawinkan itu tuh. Itu tugas kita ya. Sehingga nanti Pak KTU ada tabel tambahan ya, bukan terdampak ke 3K saja, juga terdampak program Merdeka Belajar. Jadi kalau itu dihitung lagi, maka bisa jadi kita akan menugaskan guru-guru kita untuk pindah ke tempat yang lain yang jamnya membutuhkan. Jangan sampai di satu sisi guru berlebih, tanda kutip ya, berlebih karena nggak ada jamnya. Di sisi lain, kekurangan guru yang kurang terus kita nambah lagi ke honor-honor baru yang lebih agar berlebih gurunya kekurangan jam kan menjadi sangat nggak efektif ya. Harusnya kan yang lebih ya kita ambil, yang kurang kita tambah, kan begitu sederhananya ya. Tambahnya dari mana? Tambah dari yang lebih gitu. Sehingga tolong nanti variabel untuk mengukurnya nanti Pak KTU tambahkan, sekolah juga mengusulkan kelebihan atau kekurangan jam guru ya, bisa kekurangan guru atau kekurangan jam guru terdampak dari kurikulum yang baru ya. Itu yang jadi bagian yang harus dihitung ya, sehingga kita bisa mengirimkan guru yang jamnya lebih atau gurunya yang lebih ke guru yang kurang gitu. Kemudian berikutnya rekan-rekan dampak dari kurikulum Merdeka Pembelajaran. Jadi nggak baik juga menggunakan kurikulum Merdeka Belajar dalam rangka mutu, tetapi gurunya menjadi nggak linear, ya kan? Nggak konsisten kitanya ya. Sudah aja kurikulum biasa gitu. Biasanya kan kudu linear, sehingga upayanya konsisten. Berubah dari kurikulum Kurtilas ke kurikulum Merdeka kan dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran. Ya artinya yang lain juga jangan menurun gitu. Artinya kalau nggak linear ya jangan. Sehingga nanti berarti di sekolah-sekolah tertentu yang kelebihan guru, silakan itu dilaporkan. Baik yang kelebihan atau kekurangan ke cabang dinas sebagai database kita untuk mencari solusi. Apakah nanti kita ambil guru itu ditempatkan di tempat yang lain, atau mungkin gurunya kita cangegangkan di tempat yang berbeda. Ya, karena boleh-boleh saja untuk memenuhi kebutuhan jam. Bahkan di kurikulum Merdeka Belajar, jam-jam praktek juga menjadi hitungan jam yang bersangkutan, gitu ya. Tetapi tadi ya, tetap harus dalam
kerangka linearitas. Jadi kalau nggak linear ya jangan lah. Itu Pak ya, nanti dilaporkan aja Pak kelebihan gurunya berapa orang atau kelebihan kekurangan jamnya berapa jam gitu ya, biar nanti kita bisa bantu untuk di guru tersebut dipindahkan sekolah lain atau dicangegangkan di sekolah lain agar pemenuhan jamnya bisa terpenuhi. Itu Pak ya. Terima kasih Pak. Ya Pak, Pak Dadang punten mau bertanya. Tapi ini ya Pak, udah ada yang raise hand dari awal. Selanjutnya, mangga kepada Ibu Titin untuk mengajukan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah 4 dan juga Kasubag TU, rekan-rekan kepala sekolah dan analis kebijakan. Ada hal yang ingin saya tanyakan, yaitu mengenai setelah selesainya PPDB maka nanti akan dilaksanakan MPLS. Nah, mengenai MPLS ini tentunya Juklak dan Jukti sekalipun belum resmi, insya Allah udah ada, tetapi mungkin belum diedarkan secara menyeluruh. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan adalah Bapak mengenai MPLS ini terkadang terjadi perbedaan yang signifikan antara satu sekolah dengan sekolah yang lainnya. Kalau dalam pelaksanaan secara umum mungkin itu seragam, cuman biasanya perbedaan itu ada di PPTA atau kepramukaan. Nah, ini yang suka berbeda, Pak. Di satu sekolah mungkin ada yang melaksanakan kemah dan lain sebagainya. Nah, ini takutkan tidak terjadi keseragaman itu dalam hal PPTA, yaitu mengenai perkemahan. Biasanya ada yang melaksanakan perkemahan dan ada yang tidak melaksanakan. Bagi yang melaksanakan, terkadang ada yang memang di sekolah itu sendiri, tetapi juga ada yang keluar. Nah, ini bagi yang keluar, ditakutkan nanti ada hal-hal yang memang menyangkut kepada pelanggaran kita terhadap pendidikan dan lain sebagainya. Jadi seperti ini ditakutkan itu nanti justru kita terjebak dalam pelanggaran pungutan liar dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu saya berkeinginan bahwa cabang dinas untuk mensosialisasikan mengenai MPLS ini kepada Wakasek kesiswaan dalam hal ini, biar terjadi keseragaman dan biar tidak terjadi pelanggaran yang berarti di sekolah kita. Apalagi kita sedang menjadi sorotan mungkin bagi cyberpungli dan lain-lainnya. Maka dari itu saya mohon minimal diadakan Zoom meeting aja untuk Wakasek kesiswaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Mangga kepada Bapak untuk jawaban. Ya, makasih. Ini juga untuk rekan-rekan yang lain ya, karena kan kondisinya sama lah. Rekan-rekan, untuk kegiatan MPLS itu merupakan satu tahapan dari seluruh rangkaian manajemen pembelajaran di setiap sekolah ya. Ada yang juga disertai dengan ketarunaan, kemudian ada yang nggak pakai ketarunaan. Itu sah-sah saja, tergantung dari kurikulum yang ditetapkan oleh sekolah. Tetapi untuk kepramukaan ini menjadi bagian penting dan dirangkaikan dalam kegiatan MPLS. Bisa setelah selesai, kemudian diakhiri kepramukaan. Mau ada camping, boleh. Tidak ada camping juga boleh. Ya, tetapi kepramukaannya tetap harus ada.
itu sangat tergantung dari kurikulum yang ditetapkan oleh sekolah. Hanya saja yang perlu menjadi catatan, yang pertama, tolong siapkan SOP di setiap kegiatan atau sub kegiatan di FPLS. SOP ini penting ya untuk menyelamatkan kita dari kasus-kasus insiden yang tidak kita inginkan. Karena beberapa di tahun kemarin aja udah ada beberapa kasus ya, ada siswa sudah mengikuti ketarunaan tinggal. Ternyata kan SOP sudah dilaksanakan dengan baik dan tertib. Akhirnya kan sekolah aman, karena memang tidak ada pelanggaran SOP oleh sekolah. Yang ada adalah memang siswa menutupi beberapa informasi yang sudah ditanyakan, misalkan sudah makan atau belum, SOP-nya kan ada. Sebelum acara yang sifatnya fisik, sekolah memastikan siswa sudah makan. Itu dikonfirmasi. Ternyata menjawabnya sudah. Kan sekolah kan sudah mungkin perlu ngecek perutnya kan, karena kan perut masing-masing. Itulah pentingnya SOP. Maka terjadi dia kemudian pingsan sampai meninggal, maka seluruh SOP sudah kita penuhi. Sehingga kesalahan ada di pribadi masing-masing dan di orang tuanya, bukan ada di sekolah. Sehingga dari situlah pentingnya sebuah SOP ya. Akan tadi mau ke pramuka, mau ke taruna, mau kegiatan fisik atau apapun itu, disiapkan SOP-nya supaya kita pada posisi yang benar dan dilakukan SOP itu, tahapannya dilakukan, jangan ada yang dihilangkan. Jadi kalau tahapannya dilewat, jangan salah juga, ada SOP tapi dipakai. Yang berikutnya, seluruh kegiatan kepramukaan akan melaporkan maka mau kegiatan kepramukaannya di internal sekolah, jangan pematerian saja, latihan-latihan di dalam lingkungan sekolah, kemudian bermalam di lingkungan sekolah, atau mau keluar juga, tetap harus sepengetahuan warga. Apalagi kalau keluar, itu keluar dan bermalam, itu harus juga izin orang tua. Kalau jumlahnya banyak, misalkan ya, saya SMK nih ya, 800-an ya tolong itu juga betul-betul menjaga ketertiban agar kerumunan itu tidak berdampak pada kasus COVID ya, sehingga sebaiknya menginformasikanlah ke kecamatan terdekat atau desa terdekat, kecamatan lah, karena kan kecamatan juga satgas COVID dengan kecamatan, jadi lebih aman seperti itu. Kemudian terkait dengan pembiayaan, bahwa kepramukaan juga itu bisa menjadi bagian dari pembiayaan yang didengarkan di dalam pos. Kalau di posnya kurang bisa di BOP, tapi tebal-tebal lah di pos saya lah ya. Di pos jauh lebih fleksibel. Kalau di BOP ada enggak di BOP muncul. Kalau nggak muncul kan juga repot ya, di coba negara lama lagi. Yang paling memungkinkan nggak di pos. Jadi bisa dianggarkan di situ. Kalau memang ada komponen pribadi, ya itu menjadi kewajiban masing-masing untuk membawa. Jangan pakai keluar ke sekolah, juga membawa sabun, membawa handuk, itu kan kewajiban masing-masing ya. Kemudian membawa kelengkapan lainnya. Kemudian apabila ada pelatihan yang berdampak biaya yang tidak bisa dianggarkan di bos dan tidak memungkinkan, yaitu menjadi hak masing-masing orang tua. Jangan tadi ketarunaan ya, tidak ada anggarannya ya silakan itu dengan orang tua didiskusikan ya. Kan? Kemudian itu bukan sebagai pungutan, tetapi bagian dari kegiatan caranya seperti apa?
Kemudian itu untuk biaya dari orang tua dari tahun ke tahun sudah berjalan dengan baik. Orang tua juga sudah upah itu biaya untuk pelatihan. Untuk kepramukaan tadi Bu ya, kepramukaan itu tidak bisa diseragakan karena memang otoritas kurikulum ada di sekolah. Di kita di cabang dinas hanya bisa menyampaikan bahwa kepramukaan itu mesti ada. Apakah itu mau di tengah sekolah boleh, mau keluar sekolah boleh, yang nggak boleh mau keluar negeri kepramukaannya. Biayanya silakan bisa diambil dari bos, ya kemudian biaya pribadi ya dari masing-masing. Itu Bu, nanti kalau sosialisasi itu dengan Bu nanti ya dijadwalkan aja. Oke, terima kasih Pak. Masih ada 2 penanya, maaf lupa ini. Apakah kepada Bapak Asep Sumakelana dan Bapak Dadang Tubagus ya, mungkin pertanyaannya juga dipersingkat gitu supaya bisa terjawab di waktunya, soalnya sudah mendekati jam 10. Maka Bapak Asep pertanyaannya singkat supaya nanti bisa langsung dijawab. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya mungkin saran atau mohon masukan juga untuk kekurangan guru, khususnya yang di SMK Negeri 3 Karawang. Ini intinya bukan yang terdampak oleh P3K, tetapi gurunya meninggal dunia, Bu. Untuk yang meninggal dunia, memang kesulitan kita mencari guru yang dari SMK negeri yang lain. Kalau yang terdampak P3K kami bisa koordinasi dengan SMK yang lain untuk kemudian kita masukkan ke daftar guru di SMK negeri 3. Tetapi untuk yang meninggal dunia itu kesulitan. Sementara regulasinya kita tidak boleh mengangkat lagi honorer yang baru gitu. Sehingga masalahnya di SMK negeri 3 untuk guru PAI itu sampai penyusunan jadwal itu belum ada gurunya. Nah, kalau misalnya ini dibiarkan sampai tahun ajaran baru, nanti yang mengajar itu siapa gitu untuk yang khususnya PAI karena gurunya meninggal dunia. Nah, mohon ini masukan saran untuk solusinya seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak kepada Bapak pemberian solusi. Terima kasih. Sama dengan jawaban saudara yang tadi, agar sekolah-sekolah yang kekurangan guru boleh atau kelebihan guru, silakan mengajukan nota dinas ke cabang dinas ya. Nanti kita juga akan segera mendistribusikan guru-guru yang di tempat lain yang diberhentikan oleh sekolah karena yang segera selesaikan di minggu ini hanya memang butuh data bagi yang tadi yang spesifik karena kurikulum Merdeka Belajar atau karena memang ditinggal pensiun atau gurunya meninggal dunia, silakan itu juga dilaporkan dalam bentuk nota dinas ke cabang dinas sehingga kita bisa menghitung ulang kebutuhan gurunya. Tetapi sambil menunggu itu, rekan-rekan di sekolah silakan memaksimalkan guru-guru yang ada karena beberapa guru juga banyak yang kekurangan jam selama itu masih linier. Itu kayak segera aja membuat laporan nota dinas ke cabang dinas ya. Baik, Pak Asep, itu solusi yang ditawarkan oleh cabang dinas ya, mangga untuk mengajukan nota dinas ke cabang dinas. Gitu Pak. Ya Bu, terima kasih. Untuk selanjutnya, mangga kepada Pak Dadang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Juju. Yang terhormat Pak Haji, Pak KCD,
kemudian yang saya hormati Pak Kasubag, Ibu Analis, dan Bapak Ibu Kepala Sekolah. Ini hanya memperjelas, mempertegas Zoom kemarin ya, saya sudah 2 kali memberikan ini, dan sekarang dipertegas lagi bahwa pada tanggal 12 Desember kami MKKS, MKPS diundang oleh Pak KCD untuk mengadakan pemetaan imbas daripada P3K. Pada waktu itu Pak KJD menerangkan bahwa supaya mengefektivitaskan, yang penting ada yang linearnya 6 jam. Yang lainnya boleh ditambah yang lain, yang penting 6 jam linear. Kemudian diminimalkan yang tadinya 30 dipaskan 24. Nah hari ini Pak KJD 40. Pak TB stop dulu ya. Itu kan bicara tahap 1 ya. Ini kita gelombang 2 ya. Jangan lagi dibahas itu ya. Nggak pas kalau ngebahas yang sekarang menggunakan informasi yang dulu. Nanti nggak usah dibahas ya. Gelombang 2 Pak. Jadi nggak dulu tuh ngebahas gelombang 1 Pak. Nanti malah jadi malah persepsi. Nanti dibahas kembali di rapat nanti hari Kamis untuk gelombang kedua. Itu ya. Gini Pak, ini itu gelombang 2 Pak. Setelah lulus P3K, kan dipanggil itu gelombang 2 itu. Hasilnya di Pamuksin aja lah dilihat. Rapat dengan saya gelombang 1 ya, gelombang 2 belum saya putuskan ya. Jadi jangan menyampaikan di rapat, guru dikasih 6 jam ya repot, rusak nanti sekolahnya. Ya nanti aja dibahas hari Kamis ya. Untuk gelombang 2 saya belum ngasih keputusan ya. Kita belum lihat data detailnya. Nanti salah persepsi. Terima kasih lah kalau begitu. Tinggal dipanggil saja Pak Muksinnya, data pemetaan dari Pak Muksin Pak Mangga. Itu mah ya. Terima kasih. Jadi datanya di Pak Muksin. Ya Mangga sok. Nanti belum saya baca. Ya Mangga sok. Yuk. Sudah aja, Bu Juju. Makasih itu aja. Makasih. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya kepada Bapak Dadang. Jadi nanti itu akan dibahas di rapat intern kepala sekolah mungkin ya dengan kepala cabang dinas. Untuk selanjutnya karena mungkin waktu juga ya yang sebentar lagi jam 10 di sini kepada mungkin Ibu Analis Kebijakan, Ibu Lisa, ada yang mau ditambahkan lagi Bu? Mungkin Ibu Lisa ini ya cukup, mungkin tidak ditambahkan lagi. Alhamdulillah rapat mingguan hari ini sudah terlaksana, di mana ada beberapa poin ya yang disampaikan bahwa dari Pak Kasubag mungkin tadi udah disampaikan bahwa setiap sekolah harus melaporkan laporan keuangannya tepat waktu supaya nanti ke depannya lancar ya, dan juga jangan lupa bayar pajak gitu ya. Terus untuk TRK dan KIMOB juga kepada semua ASN jangan lupa selalu dilaksanakan ya setiap datang dan pulang gitu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, mungkin karena akan ada juga pemanggilan untuk yang tidak melaksanakan KIMOB dan mengisi TRK untuk review dan kuesionernya. Terus untuk pelaksanaan PPDB juga pasca PPDB ya, apabila ada permasalahan yang timbul setelahnya gitu, mangga diselesaikan secara intern dulu di sekolah. Untuk pelaksana MPLS juga gitu, ya mangga dilaksanakan sesuai juknis, dan juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bisa disusun SOP ya, agar nanti pelaksanaannya lancar, dan apabila ada hal-hal yang timbul gitu, misalkan dengan ada SOP kita bisa mempertanggungjawabkannya. Dan untuk kepada
Semoga pelaksanaan rapat ini bisa bisa menjawab atau juga bisa sedikit ada solusi atau gambaran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekolah. Semoga dan juga ini ya untuk yang terdampak P3K juga mudah-mudahan ada solusi yang cepat gitu ya bagi yang terdampak, ada kekurangan guru, ada yang kelebihan guru gitu kan untuk mengampu jam yang ada di sekolah. Mudah-mudahan itu akan terrealisasi dengan cepat gitu kan. Kita menunggu respon yang cepat dari KCD dan mudah-mudahan secepatnya juga bisa dilaksanakan. Untuk itu sebelumnya saya minta maaf ya kepada Bapak Ibu peserta rapat kali ini kalau saya dalam penyampaian grogi atau gimana ya, karena memang itulah untuk itu karena waktu sebentar lagi akan menuju jam 10, maka saya kembalikan kepada pembawa acara. Monggo Bu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Bu Juju hatur nuhun. Baiklah, untuk menutup acara kita hari ini dan untuk melanjutkan kita ke aktivitas selanjutnya, mari kita tutup dengan doa kepada Bapak Yosmar Sumargana. Apakah hadir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten Ibu. Ya, Ibu. Pengaturan saya ditugaskan untuk mengikuti ini karena Bapak hadir. Minta saya untuk membacakan doa. Mohon mangga Ibu, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kami persembahkan kehadiratmu atas keperkenanmu kepada kami sehingga rapat mingguan pagi ini hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 di lingkungan KCD wilayah 4 dilaksanakan dengan lancar. Semoga Engkau meridhoinya. Allahumma ya Allah, berkat berat beban yang dipikulkan, banyak tugas yang diamanatkan. Karenanya mohon rahmat-Mu kepada kami, kekuatan dan kemampuan untuk beramal dan berbakti dalam melaksanakan tugas negara dengan sebaik-baiknya sehingga dapat terwujud keadilan dan kemakmuran lahir dan batin. Allahumma ya Allah, kami telah banyak berbuat membangun kehidupan beragama, bekerja dan berupaya mencerdaskan kehidupan bangsa, mengatur, menata, dan membina sistem yang sesuai dan serasi, sehingga tetap tercipta keharmonisan dalam bermasyarakat. Ya Allah, bimbinglah kami, para pemimpin kami di pusat dan di daerah, sinari hati mereka dengan nur kebenaran yang bersumber dari sisi-Mu, sehingga mampu menjadikan agama sebagai pelopor etika berbangsa, inspirator pembangunan dan motivator bagi terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, makmur, merata. Allahumma ya Allah, kami menyadari tugas yang telah Engkau amanahkan kepada kami. Terkadang kami lalai mengabdi dan menyembah kepadamu. Mohon ampunan-Mu ya Allah, bimbinglah kami menempuh dan menjalani tugas-tugas yang terbentang luas di hadapan kami. Hanya kepada Engkau ya Allah, kami mohon petunjuk dan pertolongan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga doa penutup ini menjadi berkah untuk kita semua dalam menjalankan segala aktivitas. Yang terakhir dari saya dari pembawa acara, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak Ibu. Ini izin live Ibu Juju.